Organisasi Relawan Pendukung Jokowi atau Projo menyelenggarakan Kongres ketiga pada 1 hingga 2 November 2025. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyatakan organisasi relawan yang dipimpinnya tidak akan bertransformasi menjadi partai politik. Dan untuk membahas posisi Projo di dunia perpolitikan Indonesia, kita akan bergabung bersama Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Ayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas. Oke Mas Adi, saya langsung aja nih pengen tanya, dengan digelarnya Kongres ketiga Projo hari ini, bagaimana sebenarnya Anda melihat posisi Projo dalam lanskap politik relawan? Saat ini di Indonesia seperti apa? Sudah sekuat apa? Ya, saya kira memang dalam konteks politik langsung di mana pemimpin seperti presiden, anggota dewan, termasuk kepala daerah, itu dipilih secara langsung, maka setiap organisasi politik apapun seperti Projo tetaplah penting. Terlepas seberapa besar ya kekuatan politik mereka, tapi akumulasi dari kekuatan politik yang bersumber dari begitu banyak, dari eksponen-eksponen kekuatan politik tetaplah menjadi penting. Ada satu hal yang ingin saya katakan hari ini, kalau kita bicara tentang Pilpres 2024 yang lalu, nuansa relawan politik seperti Projo memang tidak terlampau kentara nuansa kekuatan politiknya. Karena yang relatif lebih kekuatan politiknya itu tampak kepada publik adalah kekuatan-kekuatan yang dimainkan oleh unsur-unsur partai politik ya, terutama partai politik pendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran yang saya kira memang dalam banyak hal eksposur politiknya menunjukkan betapa eksistensi kekuatan dan networking partai itu kelihatan jauh lebih menonjol dibandingkan dengan relawan-relawan politiknya. Tapi harus kita akui sebelum 2024 seperti 2014 misalnya, ketika Jokowi awal-awal menjadi calon presiden, memang kekuatan politik Projo saat itu relatif lebih menyatu dengan kekuatan politik rakyat. Tapi dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks di 2024 yang lalu, kekuatan politik seperti Projo tidak terlampau kelihatan secara signifikan. Pertama karena memang tertutupi oleh akselerasi dan kegiatan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik. Oleh karena itu bagi saya relawan politik secara substansi demokrasi tetaplah penting, tapi kalau kemudian dianggap sebagai sesuatu yang prinsip dalam konteks dinamika politik nasional saat ini, peran-perannya secara perlahan sudah mulai tergerus. Saya membaca pasca Pilpres 2024 memang ini semacam kembalinya kekuatan politik yang berasal dari unsur partai politik tampil kepada publik kan memainkan peran-peran yang cukup signifikan terutama untuk mengorganisir dan menggerakkan sumber daya ekonomi politik mereka untuk memenangkan pertarungan-pertarungan politik. Itulah yang saya kira memang ini harus dipikirkan oleh relawan-relawan politik yang lain, termasuk juga mungkin Projo karena mereka dalam banyak hal kekuatan politiknya tidak terlampau dihitung oleh partai atau kontestan hari ini. Mungkin karena mereka itu tidak pernah terdeteksi seberapa kuat unsur kekuatan politik mereka, baik yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau partai jelas bisa mengukur kekuatan politiknya, misalnya hasil pileg ataupun hasil pilkada, ataupun hasil perolehan DPRD, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Oke. Publik juga bertanya-tanya, kalau Projo, alat ukur untuk mendeteksi kekuatan politik mereka itu apa? Selain acara seremonial seperti kongres, seperti ulang tahun, ataupun bentuk dukungan-dukungan politik kalau ada pilpres. Itulah yang saya sebut, kalau memang betul ini relawan politik, maka memang eksposur politiknya, terutama postulat terkait dengan kekuatan politik mereka harus mulai ditunjukkan kepada publik. Misalnya di setiap provinsi, event-event mereka sudah mulai harus dilakukan sebagai bentuk bahwa mereka itu punya kaki-kaki dan jaringan politik yang terkonsolidasi cukup rapi. Kalau ini yang terus diekspos, disampaikan kepada publik, maka relawan sekalipun bukan partai politik akan dinilai sebagai katalisator, sebagai mesin politik yang memang diperhitungkan untuk memenangkan pertarungan-pertarungan politik. Harus saya katakan secara terbuka, Mbak Ayu. Sorry itu kita lihat kan relawan-relawan politik ini kan kegiatan politiknya hanya di Jakarta. Tapi di provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, dan kota-kota di seluruh Indonesia itu kan relatif minim. Mungkin ada satu dua, tapi kan kekuatan politiknya sangat minim dan tidak terlampau kelihatan bagaimana kekuatan politik untuk melakukan mobilisasi dukungan publik. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang landscape politik, relawan politik hari ini dalam konteks politik elektoral, harus saya akui secara jujur, peran-perannya sudah mulai tergerus, mulai terpinggirkan dengan eksistensi partai politik yang mulai menunjukkan bagaimana soliditas dan mesin politik mereka
yang sepertinya memang sudah mulai cukup solid. Itulah yang saya sebut betapa relawan memang penting secara esensi demokrasi. Kalau kita bicara tentang untuk insentif politik elektoral seperti Pilpres, rasa-rasanya memang tidak sekuat beberapa waktu yang lalu, 2012, 2017, 2014, dan 2019, di mana relawan-relawan politik saat itu memang cukup menyatu dengan gerakan politik rakyat. Nah, yang kedua bagi saya, catatan pentingnya bagi relawan politik itu harus ditunjukkan bahwa dukungan yang diberikan itu adalah bersifat sukarela, bukan lagi didasarkan atas transaksional. Publik melihat hari ini, relawan politik ini kan dalam praksisnya mirip-mirip partai politik. Ketika mendukung salah satu capres, kemudian memenangkan pertarungan, pasti ada salah satu di antara elit mereka, kalau tidak jadi menteri, kalau tidak jadi kepala badan, pasti ada yang jadi pejabat seperti komisaris. Publik menganggap bahwa relawan politik itu adalah salah satu instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Itulah yang kemudian membuat bagaimana respek publik, asumsi publik terkait dengan relawan politik belakangan ini agak sedikit mulai berkurang. Karena secara prinsip, bicara tentang relawan politik, dukungannya kepada partai, dukungannya pada calon, itu tanpa pamrih dan tidak menjadi bagian dari kekuatan politik. Kalau calon yang diusung menang, dia harus kembali ke dasar, dia harus kembali ke basicnya, yaitu sebagai gerakan rakyat untuk menerjemahkan suara-suara yang ada di bawah. Tapi hari ini kita melihat relawan itu mirip-mirip partai. Ini adalah partai yang sebenarnya tidak ada SK Kemenkumhamnya dan tidak pernah ikut pemilu secara formal. Tapi praksis politiknya itu dibaca oleh publik sebagai bagian dari transaksi untuk mendapatkan kekuasaan tertentu di negara ini. Oke, jadi sebenarnya masalah peran dan juga kekuatan politik dari Projo sendiri sangat menarik jika kita bisa tanyakan langsung kepada Budi Aris selaku Ketum Projo. Tapi sebagai informasi Mas Adi dan juga pemirsa, tadi kami telah berusaha menghubungi Budi Aris Setiadi sebagai Ketua Umum Projo, namun hingga saat ini belum menjawab pesan dari kami begitu. Tapi Mas Adi, ini sebenarnya ada yang menarik ya dalam pidato pembukaan dari Budi Aris selaku Ketum Projo, menyatakan bahwa akhirnya Projo ini tidak akan menjadi partai, tapi bisa jadi akan bergabung ke partai lainnya gitu. Dan sinyal kuatnya ini sudah mengarah pada Gerindra. Anda melihat apakah ini memang sebuah gerakan yang dilakukan oleh Projo agar tadi kekuatan politiknya menguat, atau ini adalah manuver lainnya? Ya, bagi saya pada akhirnya Projo akan realistis jika di antara salah satu elit mereka akan menjadi bagian dari salah satu kader partai politik tertentu. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali publik yang ingin melihat Projo ini bermetamorfosa menjadi partai politik. Karena kalau kita mendengar statement-statement dari para Projo, pendukung Projo, relawan-relawan politik Projo, mereka itu selalu mengklaim sebagai relawan politik yang cukup solid, memiliki struktur, memiliki jejaring, memiliki basis massa, memiliki dukungan yang terdistribusi cukup masif dari provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat RT dan RW. Itulah yang disebutkan oleh publik salah satu daya uji sebuah kekuatan relawan itu adalah bagaimana dia berubah dan menjelma sebagai sebuah gerakan politik yang formal seperti partai. Wajar kalau kemudian pasca Pilpres 2024 yang lalu, salah satu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah bagaimana Projo ini berubah menjadi partai politik. Tapi hari ini kita melihat bagaimana ketua umum mereka kemudian menyampaikan soal kemungkinannya akan bergabung dengan Gerindra. Ini kan menunjukkan betapa Projo nggak confident menjadi partai politik. Projo ini kalau kita dengarkan statement politik mereka kurang apa coba? Punya mesin, punya figur, punya kekuatan, punya struktur, punya networking. Apa yang ditunggu dari Projo ini untuk tidak menjadi partai politik? Justru ketua umumnya tertarik untuk menjadi bagian dari kader partai politik tertentu, yaitu partai pemenang Pilpres, Partai Gerindra. Inilah yang disebut oleh publik semacam paradok. Satu sisi elitnya punya intensi untuk berpartai, tapi Projonya tidak dijadikan sebagai partai politik. Kalau kita mau jujur, Mbak, salah satu instrumen penting di negara kita untuk merawat harapan menjadi pemimpin di nasional memang harus mendirikan partai politik kok. Dan rata-rata kita cek satu persatu, orang-orang yang menjadi presiden di negara kita adalah mereka yang mendirikan partai politik. SBY bikin partai namanya Partai Demokrat, Pak Prabowo bikin partai namanya Partai Gerindra, iya kan? Kan itu sejarah seksama. Pak Jokowi enggak tapi ini, Mas Adi. Nah, salah satu cara sebenarnya kenapa publik itu melihat setelah Pak Jokowi tidak lagi bersama dengan PDIP,
tentu publik berharap Pak Jokowi juga mendirikan partai karena Pak Jokowi punya segala-galanya, punya relawan, punya dukungan, punya instrumen, bagaimana networkingnya cukup luar biasa dan bahkan konon approval ratingnya kan masih cukup kuat. Bahkan katanya persepsi publiknya cukup positif. Apa yang kemudian bisa ditunggu? Oleh karena itu bagi saya kalau kita mau jujur sebenarnya kalau kita bicara tentang Pak Jokowi, terutama pasca setelah tak lagi bersama dengan PDIP, publik berharap bahwa Pak Jokowi juga menjadi bagian dari salah satu partai politik tertentu. Atau Tapi yang pada kita PSI, Mas Adi? tapi kalau kita baca per hari ini Pak Jokowi itu identik dengan PSI, Ya. bukan dengan partai yang lain. Ini yang agak rumit sebenarnya untuk membaca karena pada saat yang bersamaan publik kan bertanya-tanya. Ini partai politik yang kemudian paling identik dengan Jokowi adalah PSI, tapi relawan politiknya tidak tertarik bergabung dengan PSI. Jangan-jangan memang relawan-relawan politik projo dalam banyak hal itu hanya tegak lurusnya dengan Jokowi, tapi tidak dengan PSI secara kepartaian. Itulah yang saya sebut sebagai semacam anomali, sesuatu yang seakan-akan saling berseberangan satu sama yang lain. Projo ini kan selalu mengatakan bahwa selalu tegak lurus dengan Jokowi. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Merah kata Jokowi, merah muda kata Projo. Per hari ini partai yang paling identik dengan PSI itu adalah Jokowi. Tapi kenapa Pak Budi Ari misalnya tidak menyatakan ketertarikannya untuk menjadi bagian dari PSI? Inilah yang saya kira menjadi teka-teki yang per hari ini belum ada jawabannya. Tapi kalau kita mau menggunakan argumen yang sifatnya spekulatif, ya Pak Budi Ari tentu sangat realistis. Satu sisi akan terus bersama dengan Jokowi, tapi kalau pilihan partai tidak dengan PSI, tapi lebih memilih Gerindra, partai pemenang Pilpres dan kemudian eksposur politiknya di pemilu-pemilu yang akan datang 2029 khususnya, itu akan terus mendapatkan dukungan yang jauh lebih kuat dari publik dibandingkan dengan peristiwa pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu Pak Budi Ari berpikir kalau mau masuk partai tentu bukan partai yang nggak lolos ke parlemen. Sekalian saja nyebur ke partai, gabunglah dengan partai pemenang Pilpres namanya Gerindra. Itu yang saya sebut sebagai kalkulasi politik rasional, karena siapapun di negara kita kalau bertanya untuk masuk partai manapun, pasti yang dicari itu adalah partai politik kuat dan partai pemenang Pilpres. Hari ini ada di Gerindra. Problemnya adalah setelah bergabung dengan Gerindra, Pak Budi Ari bisa apa? Itu yang gelap gulita, karena di Gerindra ya saya kira banyak elit-elit kunci, tokoh-tokoh penting yang saya kira memang memiliki soliditas yang cukup kuat selama ini, regenerasinya juga cukup solid, sehingga orang-orang baru, pendatang baru seperti Pak Budi Ari belum tentu mendapatkan peran-peran yang cukup signifikan di partai yang memenangkan pertarungan di Pilpres ini. Oke, Projo sudah realistis begitu ya sepertinya. Tapi kalau kita membahas Budi Ari secara personal begitu, Mas Adi. Ini kan Budi Ari juga sempat menyampaikan langsung di Kongres kalau dirinya nanti akan bergabung ke partai, maka ia akan bergabung ke Gerindra dan meminta anggota Projo lainnya untuk memaklumilah pilihannya seperti itu gitu. Dan kita juga mengetahui bahwa Budi Ari baru saja terkena reshuffle di Kabinet Merah Putih Pak Prabowo. Nah, Anda melihat apakah ini sebuah sinyal untuk Pak Prabowo yang ingin dikirimkan oleh Budi Ari? Ya, saya kira kalau kita mau jujur ya, partai politik manapun akan terbuka kepada setiap orang yang ingin menjadi bagian di dalamnya. Tapi bahwa peran-peran penting, apalagi misalnya bicara tentang sharing power, posisi strategis belum tentu. Karena partai politik itu punya mekanisme. Partai politik itu punya aturan-aturan yang tentu tidak terlampau memudahkan kepada siapapun yang dia menjadi pendatang baru, newcomer untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Oleh karena itu tentu Gerindra akan menyambut dengan baik ya apakah diterima ataupun tidak, tapi ketika ada orang seperti Pak Budi Ari, ketua umum relawan politik, pastinya akan dipertimbangkan secara signifikan jika ingin bergabung dengan mereka. Sekalipun misalnya Pak Budi Ari beberapa waktu yang lalu sempat kena reshuffle, tapi yang ingin saya katakan adalah politik di kita kan memang adalah politik yang sukarela, politik yang cair, dan memang politik yang tak ada baper-baperan, Mbak Cayu. Karena bagi saya secara prinsip, hari ini adalah teman, besok menjadi lawan. Hari ini marah, besok bisa menjadi mesra. Hari ini mesra, besok pun bisa menjadi marah. Ini yang sering terjadi dalam lanskap politik kita. Jadi sekalipun Pak Budi Ari beberapa waktu yang lalu kena reshuffle, tapi sepertinya bagi Pak Budi Ari ini adalah perkara lumrah, ini perkara alamiah. Karena setiap menteri adalah pembantu presiden, dan setiap kapanpun jabatan ini bisa diambil oleh sang pemberinya, yaitu presiden. Dan itulah yang sepertinya membuat Pak Budi Ari tidak menganggap bahwa reshuffle yang terjadi pada dirinya akan menjadi penghalang
untuk bergabung dengan Gerindra. Tapi secara prinsip bagi saya sangat realistis dan nasional jika at the end yang dipilih partai untuk berlabuh bagi Pak Budi Ari adalah Partai Gerindra. Ya ini adalah partainya Presiden, ini partai pemenang Pilpres. Itu saja sih logika sederhananya. Wajar kalau tidak tertarik bergabung dengan partai-partai politik yang lainnya. Apalagi partai yang nggak lolos ke parlemen. Oke, kita juga masih penasaran nih jadi teka-teki kalau misalkan nanti Projo akhirnya bergabung dengan Gerindra seperti kata Budi Ari dalam Kongres ketiga tadi, apakah tegak lurusnya menjadi ke Pak Prabowo atau masih tegak lurus ke Pak Jokowi? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Mas Adi. Malam, Kak Ayu.